Gimana kalian? Danang. Kok saya nggak dikasih? Lu sekarang gilirannya. Oh iya. Tapi yang bener dulu lu, tata dulu kata-katanya. Saya nih jalur independen saya ya. Karena saya dari Lu baru, golongan... baru memperkenalkan diri Ya dari, dari tadi nggak ngomong. Ini sih orang tua. Kenapa saya yang disalahkan? Saya kasih air mawar lama-lama nih. enggak dong. Iya, saya dari aku cowok idola lentur, terampil dan lembut. Oh, disingkat apa? Kunci letter L. Kunci letter. Oke, ya. Ya, menurut saya. Itu juga pada juri di sini harus difikirkan baik-baik. Ada 2 solusi dari saya. Ya, apa itu? Yang pertama itu harus belajar PPKN lagi orang-orang yang sudah ada di atas sana. Masalah tenggang rasa. Kenapa mereka membuat peraturan ini seakan-akan mudah gitu ya. Karena mereka tidak merasakan panasnya naik bis. Ya. Coba dia seperti Perdana Menteri di luar negeri mau naik kereta. Betul. Pasti mereka berpikir gimana caranya membuat kereta nyaman gitu. Kan selama ini kan dikawal segala Berarti macam. bukan jangan salahkan dulu penduduknya. Berarti penduduk itu adalah tergantung contoh. Betul. Kalau contohnya mau seperti itu, saya yakin semuanya juga mau. Down to Betul. earth. Yang kedua adalah perbanyak hari libur Pak. Ngapain memperbanyak hari libur? Malah tidak efektif. Contoh, Lebaran Jakarta kosong tidak. Natal Jakarta kosong tidak. Tapi ekonomi tidak berjalan. Mana ada eko di sini nggak ada Pak. Ekonomi. Bapak jangan marah-marah ke saya sembarangan seperti itu. Salah. Ada di sini, ada di sini. Kayak hantu ya bisa tembus ya saya. Hantu lagi. Ya. Orang lagi Jadi seperti itu. hari libur diperbanyak. Diperbanyak Pak. Jadi kita bisa lebih santai. Hmm. Jangan mau kalah sama orang Italia yang hidupnya santai-santai. Kok hidup orang Italia santai-santai? Bapak pernah ke Italia? Pernah. Pernah? Iya. Santai nggak orangnya? Enggak juga. Itali bagian mana? Bapak nggak ke kota pasti. Saya ke Venice. Oke, Ronald, gimana Nal? Ya, kalau saya mah langsung datang dengan solusi. Karena teman saya kan di mana-mana. Iya. Ada yang tahu nama Gustavo Petro di sini? Gustavo Petro itu adalah wali kota Bogota. Sistem busway-nya ditiru oleh kita. Iya. Saya kenal sohib dengan saya. Waktu itu saking akrabnya saya undang Gustavo Petro ke Indonesia. Saya jalan sama dia, saya yang nyetir dia di samping saya. Terus saya bilang dalam bahasa Inggris, I'm sorry sir, we're stuck in traffic. Dia bilang, my brother, we are not stuck in traffic. We are traffic. Jangan nyalahin macet, kita penyebab macet. Iya, betul. Terus dia bilang dalam bahasa Beda Spanyol. sama Michael Jackson Pak ya. Yang Biar mana? duet ya. Iya, we are the world. Ini kan we are traffic. Kalau we are the world, we are the world, we are lah pergi, asalkan kau bahagia. Itu. Jadi bagaimana mister menangani kemacetan supaya Jakarta bisa seperti Bogota? Dia bilang begini dalam bahasa Spanyol, semoga pada ngerti ya. Nang rodunyo katigora tampe belang sako boga auto. Ikut tampe rangkayo kano Transjakarta. Negara berkembang seperti Indonesia bukannya tempat di mana orang susah Mempunyai mobil. punya mobil. Tapi ini adalah tempat di mana orang kaya mau naik public transportation. Iya. Betul. Dibalik ya Dibalik. berarti. Kan di kita mindsetnya orang susah berlomba beli mobil meskipun Iya. mobil murah. Salah. Harusnya negara yang baik itu ketika orang susah tidak beli mobil tapi orang kaya mau naik kendaraan umum. Luar biasa. Iya, betul. Ketika itu dia kan foto-foto. Dia foto-foto. Iya. Terus dia ngeliatin fotonya. Iya. Bagaimana hasil foto saya? Iya. Saya bilang, Vegan Turbo Series Magnifico. Asis yang bagus saudaraku. Terima kasih. Kalau Cipan sendiri punya ini? Punya Mungkin Punya punchline buat vegan mungkin? Pak intinya kalau menurut saya apapun programnya sama aja. Tapi sebenarnya tadi apa yang dibilang Pak Jarwo benar. Intinya adalah kesadaran masyarakat. Jadi mau programnya A, B, C, D, E, F, G. Setiap orang mencari celah bagaimana untuk melanggar jadinya sami mawon. Itu bukan Pak Jarwo, itu Pak Darto. Saya itu yang ngomong. Oh tuh bukannya Iya, Pak Jarwo. bisa saya Pak Jarwo mah nggak ngomong apa-apa. Tapi kemacetan ini bukan hanya milik Jakarta, karena sebagian kota juga sekarang Sekarang sudah udah mulai macet, mengalami Surabaya kemacetan. macet, Bandung Surabaya macet, macet. Bandung sih udah jangan disebutin Makassar lah ya. macet. Maka dari itu Pak Denny, kereta kemudian dibangun, MRT. Kereta dibangun nggak repot. Tidur aja kenceng gimana bangun Pak. Maksudnya. Kira- Lu kalau Maksudnya ngomong nih. infrastruktur. Jaringan rel kereta.
Kemudian bagaimana MRT juga dibangun, LRT juga dibangun. Nah itu kan angkutan umum, kemudian armada, Transjakarta ditambah. Itu kan upaya-upaya Lagi dari sibuk nih nyanyi. baik dari pemerintah Tetapi kalau- untuk Orang lagi nyanyi, suruh. mengurangi kemacetan di ibu Orang kota suruh Jakarta nyanyi tadi. kenapa ngurusin? Diam! Enggak, orang suruh lagi nyanyi suruh ngurus bos, Pak. Walaupun infrastruktur semuanya dibangun, tetapi kalau misalnya ternyata apa yang dikatakan oleh Ronald, bahwa penduduknya orang-orang kaya, orang miskin masih ingin juga berlomba, tidak mau menikmati fasilitas-fasilitas itu, tetap saja akan terjadi hal yang sama. Jadi yang menurut saya yang harus diperbaiki bukan infrastruktur, Ya, tapi pola pikir. memindahkan yang namanya orang desa ke kota itu mudah, tetapi memindahkan pikiran desa menjadi pikiran kota itu yang sulit. Waduh. Butuh waktu. Kang Maman, silakan waktunya untuk notulen. Semua tanggal baik, ujar Darto. Semua angka baik, ganjil maupun genap. Dalam Al-Quran misalnya, keduanya sama-sama difirmankannya di surat Al-Fajr ayat 1 dan 3. Demi fajar, demi malam yang 10, dan demi yang genap dan ganjil. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sudah bersumpah dengan sesuatu demi genap dan ganjil, berarti menunjukkan kemuliaan dan keagungan sesuatu tersebut. Jadi mari saja kita sambut dan patuhi aturan genap dan ganjil dengan praduga baik. Demi mengurai kemacetan yang tadi disinggung Kang Denny, sungguh sangat merugikan. Menurut data Litbang Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja 65 triliun per tahun. Belum termasuk kerugian non-ekonomi seperti kondisi psikologis pemakai jalan dan berkurangnya produktivitas masyarakat akibat kemacetan. Sekali lagi aturan ganjil genap adalah upaya baik. Yang tidak baik jika perilaku kita tetap ganjil. Terbiasa menyiasati peraturan dan melanggar aturan itu saling ngebut, saling rebut di jalanan dan kehilangan sabar. Ingat, katanya tergesa-gesa itu bisikan setan. Dan akibat dari bisikan itu, di Indonesia, jalan raya adalah pembunuh terbesar nomor 3 setelah penyakit jantung koroner dan TBC. 1.000 anak dan remaja tewas di jalan raya di Indonesia setiap hari. Jadi mari patuhi upaya baik untuk mengurai permasalahan, hadapi aturan ganjil genap tidak dengan perilaku ganjil berupa penyiasatan dan pelanggaran seenaknya. Tegakkan etika mulai dari atas sebagai teladan, kata Danang. Kata kuncinya ada di kalimat Cici Panda tadi. Terhadap semua peraturan apapun, patuhi, jangan kelabui. Keseleboran kita, kecelakaan semua. Kesadaran kita, keselamatan semua. Ya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Minimal kita harus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. I've been rolling around